Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada hari Jumat yang penuh berkah ini kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-53. Berkata Syekh rahimahullahu taala, Al-mas'alatu tsalitsatu wal khamsun, permasalahan yang ke-53 dari permasalahan-permasalahan ahlul jahiliyah atau perangai-perangai ahlul jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita hindari. I'malul hiyalidz zahirah wal batinah, termasuk perangai jahiliyah adalah melakukan tipu daya secara zahir maupun batin fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul, untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Inilah salah satu perangai ahlul jahiliyah. Mereka melakukan berbagai tipu daya, berbagai bentuk makar, baik secara zahir maupun dalam batin mereka, demi untuk menolak kebenaran, meruntuhkan kebenaran, menghancurkan kebenaran, dan menyakiti orang-orang yang mengusung kebenaran tersebut. Kalau perlu dibunuh. Faqaulihi ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar kepada mereka. Dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Surat Ali Imran ayat ke-54. Sebelum kita jelaskan tentang ayat ini, ada satu faedah penting yang berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu sifat al-makr. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-makr, tipu daya. Tetapi sifat seperti ini adalah sifat yang hanya Allah Subhanahu wa taala kita sifatkan dengannya apabila menghadapi orang-orang yang pantas ditimpakan makar kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Sebab sifat seperti ini terpuji di satu sisi dan tercela di sisi yang lain. Terpuji di satu sisi dan tercela di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa taala hanya membuat makar kepada orang-orang yang membuat makar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat makar kepada kaum mukminin. Dan ini menunjukkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang kafir sesuai dengan kadar perbuatan yang mereka lakukan, kadar kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Tabaraka wa taala mampu membalas makar mereka. Maka kita imani sifat Allah Subhanahu wa taala al-makr, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan makarnya kepada orang-orang yang membuat makar, yaitu orang-orang kafir yang membuat makar kepada Allah dan kepada kaum mukminin. Dan yang dimaksud dengan membuat makar di sini adalah isalul makruh bi tariqatin khafiyah, menimpakan suatu hal yang tidak disukai dengan cara tersembunyi. Ini yang dimaksud dengan makar. Jadi sifat orang-orang kafir di masa jahiliyah, mereka menimpakan sesuatu yang tidak disenangi oleh kaum mukminin dengan cara tersembunyi. Mereka buat berbagai macam tipu daya untuk menyakiti orang-orang yang beriman dengan cara-cara yang tidak terang-terangan. Karena mereka itu pengecut, takut kepada kaum mukminin, sehingga mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya dengan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ayat ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar.
tentang orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah sifat orang-orang Yahudi. Diajak kepada kebenaran, diajak ke surga, diajak kepada nikmat Allah, tetapi mereka balas ajakan itu dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tidak berterima kasih kepada orang yang mengajak mereka untuk mengamalkan kebaikan, justru sebaliknya mereka musuhi. Ini sifat orang-orang Yahudi yang tidak boleh ada pada kaum muslimin. Kaum muslimin sangat mencintai ahlul khair, sangat mencintai para ulama, mencintai para duat yang mengajak kepada kebaikan. Ini sifat kaum muslimin. Tetapi sayang sekali banyak kaum muslimin yang mengikuti sifat orang-orang Yahudi ini. Mereka membuat makar kepada para da'i, para ustaz, para kiai, para ulama yang mengajak mereka untuk mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam makar yang mereka lakukan. Kadang-kadang sekadar untuk menyakiti, bahkan kadang-kadang sampai mengusir seorang ustaz, seorang da'i, bahkan ada yang sampai pada pembunuhan. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka tidak berani langsung membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana caranya? Mereka buat makar. Mereka datang kepada seorang raja yang kafir, penyembah berhala, lalu mereka katakan kepada raja tersebut, sesungguhnya orang ini, yakni Nabi Isa alaihissalam, itu akan menguasai kerajaanmu. Dia akan merubah kerajaanmu. Dipanas-panasi raja ini, dikompori. Ini salah satu sifat ahlul jahiliyah, provokator. Persis seperti yang dilakukan sebagian orang yang bahkan dianggap kiai, dikatakan sebagai tokoh agama, memanas-manasi masyarakat karena takut dakwah yang dia usung terbongkar kebatilannya, nampak kesalahannya, maka segala cara dia lakukan untuk memfitnah orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Dibuat berbagai macam tipu daya, diprovokasi masyarakat untuk memusuhi para duat, para ustaz yang mengajak kepada kebaikan. Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka datang kepada raja kafir dan memanas-manasi raja tersebut dan memfitnah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan merampas kekuasaannya. Lalu pada akhirnya raja yang kafir ini mengirim tentaranya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kata Allah, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah membuat makar kepada mereka dengan merubah salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang telah mewakafkan dirinya untuk menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dirubah bentuknya, dirubah rupanya sehingga seperti Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa alaihissalam sendiri, Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit, dan nanti di akhir zaman sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir, beliau sallallahu alaihi wasallam akan turun kembali ke dunia, akan tetapi turunnya beliau tidak membawa syariat baru, tidak pula syariat yang pernah diwahyukan kepadanya, tetapi dengan mengamalkan syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam, inilah yang dibunuh. Sebagaimana firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Dalam surat An-Nisa ayat ke-157. Dan mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak pula menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Mereka tertipu. Mereka mengira yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah membantah mereka. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak pula menyalibnya, tetapi hanya diserupakan kepada mereka agar mereka tertipu. Jadi, keyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam dibunuh dan disalib adalah keyakinan yang salah. Dan orang Yahudi dan Nasrani sama-sama
meyakini hal ini. Orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa alaihissalam disalib. Lalu kata pendeta, dia disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari mana pendeta tahu? Padahal yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sama-sama salah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini sama-sama salah. Padahal bagi orang-orang Nasrani, disalibnya Nabi Isa alaihissalam justru hujjah atas mereka. yakni bantahan atas mereka. Masa Tuhan disalib? Apakah Tuhan memang begitu lemah sehingga tidak bisa melawan orang-orang yang menyalibnya? Setiap hari mereka lihat Tuhan mereka disalib. Tidak pernah berpikir, kok bisa ya Tuhan disalib? Maka ini kebodohan di atas kebodohan. Dan yang benar, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi hanya diserupakan untuk menipu mereka. Tapi akal liciknya para pendeta, mereka katakan dia disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini bid'ah yang mereka ada-adakan. Ucapan-ucapan tanpa berdasar ilmu. Tapi sayang sekali, metode ahlul jahiliyah ini juga digunakan oleh sebagian kaum muslimin. Berbicara agama tanpa didasari oleh dalil, tanpa didasari oleh ilmu Al-Quran wa Sunnah. Pada akhirnya muncul berbagai macam kesesatan. Dari mana pendeta mengetahui Nabi Isa alaihissalam atau Yesus putra Maryam disalib untuk menebus dosa-dosa mereka? Tidak ada dalil yang Allah sampaikan, tidak ada ilmu yang Allah sampaikan kepada mereka dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, itu hanya pendapat mereka yang berdasarkan akal pikiran mereka. Maka sesatlah mereka karena mengikuti akal pikiran mereka, bukan mengikuti wahyu. Sebab akal manusia itu bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, di dalam beragama ini, hendaklah kita mengikuti ilmu, yaitu wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan agar kita tidak tersesat seperti umat-umat terdahulu. Baik, ini ayat yang pertama. Beliau menyebutkan di sini dua ayat. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Dan berkata sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman di awal siang. Wakfuru akhirah, dan kafirlah di akhirnya, yakni di akhir siang. Pagi beriman, siang kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Surat Ali Imran ayat ke-72. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat ahlul jahiliyah. Salah satu bentuk makar mereka, tipu daya mereka demi untuk menolak kebenaran, demi untuk menjauhkan manusia agar tidak mengikuti kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah, kemudian nampak pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah beliau semakin kuat. Maka orang-orang Yahudi di Madinah itu khawatir, jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pengikutnya semakin banyak, jangan sampai orang-orang yang masuk Islam semakin banyak. Maka bagaimana caranya untuk menghalangi manusia agar tidak masuk Islam, agar tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka buat tipu daya lagi. Mereka katakan beriman saja kepadanya pada siang hari, yakni pada awal siangnya. Kemudian pada sore harinya kafir lagi. Supaya apa? Supaya orang-orang mengatakan kalau begitu tidak ada kebaikan di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Buktinya orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad. Padahal mereka adalah ahlul kitab yang dulu telah diberikan kitab suci kepada mereka. Jadi ini tujuan mereka. Pura-pura masuk Islam, kemudian murtad kembali, kemudian membuat pengakuan ternyata di dalam Islam itu begini dan begitu, jelek. Tidak ada kebaikan, maka saya murtad kembali. Padahal tadinya memang dia hanya pura-pura masuk Islam. Inilah salah satu karakter orang-orang jahiliyah dahulu. Maka jangan kita tertipu dengan mereka. Kemudian ayat ini juga
merupakan dalil untuk bab yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu ar-rabi'atu wal khamsun. Permasalahan yang ke-54. Al-iqraru bil haqq liyatawassalu bihi ila daf'ih. Mengakui kebenaran, atau lebih tepat pura-pura mengikuti kebenaran demi untuk menolak kebenaran tersebut. Kama qala fil ayah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi orang-orang Yahudi pura-pura mengikuti kebenaran, pura-pura beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, "Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar." Berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang. Waqfuru akhirah, dan kafirlah di akhir siang. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali murtad. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke-72. Jadi di awal siang mereka pura-pura beriman, pura-pura meyakini kebenaran. Kemudian di akhir siang mereka kafir kembali, agar orang-orang yang sudah masuk Islam ikut kafir seperti mereka. Inilah sebabnya di dalam Islam hukuman bagi orang-orang kafir itu, hukuman bagi orang-orang murtad lebih berat dibanding hukuman orang-orang yang aslinya memang kafir, tidak pernah masuk Islam sama sekali. Kalau orang yang tadinya kafir seperti Yahudi, Nasrani, dia diberikan 3 pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, yang kedua kalau tidak mau masuk Islam bayar jizyah sebagai jaminan keamanan perlindungan atasnya, menjadi kafir dhimmi. Yang ketiga, kalau tidak mau bayar jizyah, baru diperangi. Ini bagi orang-orang yang belum pernah masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang tadinya Muslim kemudian murtad, tidak ada pilihan atasnya kecuali bertobat atau dihukum dengan hukuman mati. Karena salah satu hikmahnya adalah pengaruh kekafiran yang dia lakukan bisa mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya, kemudian ikut kafir seperti dia. Inilah yang diinginkan orang-orang Yahudi dahulu. Pura-pura beriman, kemudian murtad, agar orang-orang yang beriman sebenarnya ikut murtad seperti mereka. Pura-pura mengikuti kebenaran, tetapi tujuan utama justru sebaliknya, demi untuk menolak kebenaran tersebut, demi untuk mengingkari kebenaran tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Oleh karena itu, jangan kita mudah percaya kepada orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Maka harus selalu ditegakkan nasihat, harus selalu saling mengingatkan, dan lebih penting lagi ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sifat-sifat ahlul jahiliyah, peringatan bagi kita agar jangan sampai kita mengikuti perangai orang-orang jahiliyah ini, dan juga agar kita berhati-hati dengan orang-orang yang mengaku muslim tetapi padanya ada sifat-sifat sebagaimana sifat-sifatnya orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan insyaallah sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304. 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan agama Persis? Saya juga tidak tahu apa yang dimaksud. Saya baru dengar kalau ada agama Persis. Jadi tolong lebih jelas lagi pertanyaannya. Amalan apa yang membuat mereka itu berbeda dengan yang lain? Coba dijelaskan lebih
jelas lagi gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya jika seorang ibu kurang memperhatikan anak-anaknya, justru mementingkan kehidupan untuk dirinya sendiri? Jelas, ini suatu pelanggaran terhadap hak anak-anaknya yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya untuk ditunaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertekad untuk tidak menghadiri undangan tahlilan di kematian, suran dan sebagainya. Tapi bagaimana jika diantari makanan tersebut haram atau boleh dimakan? Hukum asalnya makanannya itu halal sepanjang bukan sembelihan yang mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita menerima makanan tersebut akan berdampak negatif seperti menjadi suatu bentuk dukungan terhadap bid'ah-bid'ah tersebut, maka jangan diterima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, di sini ada orang mati siang dikubur, lalu malamnya di rumah tidak mengadakan tahlil. Tidak di 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Tapi keadaan yang sedemikian lakunya menjadi omongan orang yang tidak diinginkan. Maksudnya kurang baik. Karena di sini semua orang N.U yang mati jaga Islam N.U yang saya tanya Ustaz, apa betul langkah itu? Mohon dijawab dari Sidrajat, terima kasih. Ini sudah betul. Tidak ada dalam Islam yang namanya tahlilan atau selamatan kematian 40 hari atau sebelumnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini bukan ajaran Islam, sebab yang namanya ajaran Islam harus berlandaskan wahyu dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila hal itu dianggap kurang baik oleh tetangga-tetangga Anda dan menjadi omongan mereka, menjadi gibahan mereka dari sebuah organisasi yang Anda sebut tadi, maka itulah hakikat mereka. Agar masyarakat semakin tahu, demikianlah karakter orang-orang dari organisasi tersebut. Suka menggibah ya, saudara-saudaranya kaum muslimin yang tidak mau mengikuti amalan bid'ah mereka, yang tidak mau mengikuti kesesatan mereka. Mereka anggap mereka paling benar. Jadi semua yang menyelisihi mereka anggap salah, padahal mereka yang salah karena berbuat bid'ah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah memperingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan ajaran baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, yakni tidak berlandaskan Al-Quran wa sunnah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Baik. RDS tetap eksis dengan membid'ahkan amalan orang lain. Saya nasihatkan kepada orang yang mengirimkan SMS ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan kepada kami amalan apa yang kami bid'ahkan, padahal amalan tersebut berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah. Tolong disampaikan. Yang kita katakan bid'ah apabila memang bid'ah, yaitu yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah. Sebab ibadah itu bukanlah kita lakukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukanlah sesuai dengan apa yang kita maui, semua yang kita inginkan kita lakukan, tidak. Ibadah itu harus berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau diutus. Kalau kita bisa buat-buat cara ibadah sendiri, apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita? Bukankah beliau diutus sebagai teladan kita? Maka jadikanlah beliau sebagai teladan, jangan membuat-buat cara baru dalam agama. Oleh karena itu, kita bid'ahkan suatu amalan yang tidak berdasarkan petunjuk beliau. Tujuannya apa? Justru karena kita ingin kaum muslimin selamat
Jadi karena cinta kepada kaum muslimin, maka yang bid'ah kita katakan bid'ah, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, agar semuanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dipahami dengan baik. Baik. Bismillah Ustaz, bagaimana bila suami ingin ta'addud atau ingin poligami sementara orang tua anak tidak mengizinkan, bahkan tidak ridha bila anaknya dimadu? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana seharusnya anak bersikap? Hendaklah dinasihati orang tuanya dan jelaskan bahwasannya apa yang akan dilakukan oleh suami adalah suatu kebaikan yang dibolehkan dalam syariat, bahkan bisa jadi suatu kewajiban. Walaupun asalnya dia termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kian terasing, bahkan dipandang jelek oleh sebagian orang, padahal itu adalah sebuah pilihan yang terbaik yang Allah berikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bukan suatu kebaikan, kalau poligami itu adalah sebuah keburukan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilihkan hal itu untuk nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, "Tazawwaju fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaan." Menikahlah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Maksud beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asalnya dia adalah sunnah. Bahkan hukum asal pernikahan adalah poligami. Oleh karena itu Allah katakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba." Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Allah tidak katakan 1 tapi langsung 2. Sehingga kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu termasuk sunnah dan itu termasuk asalnya pernikahan. Yani hukum asalnya pernikahan adalah ta'addud. Kecuali apabila kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Jadi hukum asalnya adalah sunnah dan bisa menjadi suatu kewajiban. Kapan itu? Ketika misalkan suami ini tidak cukup dengan 1 istri. Dan itu suatu yang wajar, bukan suatu yang tercela. Yang tercela kalau dia salurkan kepada yang haram, seperti yang diinginkan orang-orang kafir. Cukup 1 istri, kemudian kalau butuh yang lain, jajan di luar. Ini yang diinginkan orang-orang kafir, dan yang mereka inginkan agar diikuti oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi rusak seperti mereka. Tetapi Islam menuntun kita, kalau mau lagi, silahkan menikahi yang lain. Dan ini bisa menjadi kewajiban apabila seorang suami itu khawatir terjatuh kepada perzinahan jika dia tidak menikah lagi. Tidak ada urusan suami istrinya setuju atau tidak, apalagi orang tua istrinya setuju atau tidak. Sebetulnya tidak ada urusannya dari sisi hukum. Namun tentunya tetap seorang suami itu menempuh jalan yang baik dengan menasihati istrinya. Demikian pula si istri menasihati orang tuanya bahwasannya yang dilakukan suaminya ini adalah suatu kebaikan. Mau dikasih madu bukan racun. Sehingga mereka kemudian paham. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, mana yang harus lebih didahulukan oleh seorang ibu? Belajar atau mengurus anak? Jazakumullah khair wa jazakumul khair. Kita katakan ini tidak harus dipertentangkan. Antara belajar dan mengurus anak adalah sama-sama kewajiban. Mengurus anak adalah kewajiban. Belajar adalah kewajiban. Dan tidak akan bisa seorang ibu mengurus anaknya dengan baik kalau dia tidak menuntut ilmu. Dengan apa dia mendidik anaknya kalau dia sendiri tidak menuntut ilmu? Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Tetapi tinggal pintar-pintarnya membagi waktu. Dan alhamdulillah menuntut ilmu di zaman kita ini banyak sarana-sarana. Jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah ada radio, ada buku-buku para ulama yang sudah diterjemahkan, baik buku aslinya maupun terjemahannya, ada kaset-kaset dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara muhajir. Tolong sampaikan pertanyaan ana kepada Ustadz. Begini pertanyaannya. Dari mana asalnya tahlilan? Ana mohon jawabannya yang lengkap dan jelas. Ana tunggu jawabannya lewat SMS. Wassalamualaikum, Abu Abdillah Wanto. Sebetulnya tidak terlalu penting kita ketahui dari mana asalnya tahlilan. Tetapi yang paling penting
Apakah asalnya dari Islam atau bukan Islam? Apakah asalnya dari Al-Quran wa Sunnah atau buatan manusia? Ini yang paling penting. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, kita lihat dalam As-Sunnah. Apakah tahlilan itu dijelaskan dalilnya? Kan tidak ada. Maka kalau begitu, dia bukan termasuk ajaran Islam. Dan kalau mau ditelusuri, tahlilan ini adalah ajaran orang-orang Hindu-Buddha. Selamatan kematian 3 hari, 40 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ini adalah warisan orang-orang Hindu-Buddha dahulu. Baik. Jadi dia termasuk bid'ah dan juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika selesai baca Quran, ditutup dengan bacaan apa selain sadaqallahul azim? Mohon dijawab dari Sidraja, terima kasih. Saya tidak tahu ada dalil khusus yang menunjukkan adanya bacaan khusus setelah membaca Al-Quran. Termasuk sadaqallahul azim, tidak ada dalilnya. Ini termasuk bid'ah apabila dilakukan seakan-akan itu berasal dari Rasulullah SAW dan dilakukan terus-menerus. Benar, maha benar Allah yang maha agung, sadaqallahul azim. Tetapi Nabi SAW tidak mengajarkan ucapan tersebut dibaca setiap kali habis membaca Al-Quran. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Apakah benar semua habib sudah mempunyai jaminan keselamatan untuk di akhirat walaupun mereka berbuat dosa besar di dunia? Terima kasih. Itu tidak benar. Tidak ada jaminan sedikit pun bagi mereka apabila tidak berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Ada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan jaminan kepada orang-orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni surga. Seperti dalam Al-Quran tentang kaum muhajirin wal ansar. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan seterusnya, surat At-Taubah ayat 100, kaum muhajirin dan ansar, orang-orang yang pertama masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Itu jaminan. Demikian pula dalam banyak hadis Nabi SAW telah menjelaskan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Adapun para habib sekarang ini, mana dalilnya? Dari Al-Quran wa Sunnah yang menunjukkan mereka sudah pasti dijamin selamat masuk surga. Ini adalah bentuk tipuan syaitan kepada mereka. Dan bentuk kesombongan mereka. Tidak ada jaminan sedikit pun bagi orang-orang yang tidak dijamin dalam Al-Quran wa Sunnah untuk selamat di akhirat kelak. Maka jangan kita tertipu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Belum tentu amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka katakan mereka sudah dijamin selamat, maka berarti mereka juga sudah menjamin amalan mereka sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa berharap-harap cemas. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan rahmat Allah sehingga mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memakai tulisan atau lafaz Arab dari ajengan untuk disabukkan pada orang yang was-was ketika sholat, boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau di dalam sabuk tersebut mengandung permohonan kepada selain Allah, walaupun dengan bahasa Arab, tetapi terkandung permohonan kepada selain Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak memakai baju ibunya, boleh atau enggak? Kalau anak perempuan dan diizinkan ibunya, tidak ada masalah. Kalau anak laki-laki, tidak boleh menggunakan pakaian wanita, sebab Nabi SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak wanita melamar laki-laki? Barangkali yang lebih tepat, boleh wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh laki-laki. Dan hendaklah laki-laki yang saleh. Seperti di dalam As-Sahih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwasannya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan minta dinikahi. Mungkin di zaman ini kita mengatakan wanita ini tidak tahu malu. Datang kepada laki-laki minta dinikahi. Padahal ini suatu amalan
yang pernah dilakukan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang wanita sahabiyah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya, minta dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, ulama menjelaskan bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang saleh, minta dinikahi. Demikian pula walinya, bapak si wanita ini, menawarkan anaknya kepada orang saleh. Tidak harus menunggu anaknya dilamar. Tapi kalau dia melihat anaknya sudah pantas menikah, apalagi sudah sangat butuh menikah, maka dia mencarikan suami yang saleh untuk anak perempuannya. Iya. Jadi ini bukan suatu aib, bukan suatu yang tercelah. Kalau memang wanita ini menginginkan pernikahan, bukan perzinahan, bukan pula yang mengantarkan kepada zina, yaitu pacaran. Apabila dia menginginkan pernikahan, maka ini adalah suatu hal yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika kita akan sedekah di ataskan nama orang tua atau di atas namakan orang tua, saya yang sudah meninggal sebaiknya diberikan kepada siapa? Dan orang yang seperti apa mengenai penilaiannya, materi dan agamanya yang bagaimana? Mohon diperjelas, terima kasih dari sederajat. Pertama kita katakan dulu, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama untuk orang tua kita, dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama dikarenakan adanya dalil yang sahih tentang bolehnya hal tersebut. Seperti dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah Sa'ad bin Ubadah. Ketika meninggal ibunya, beliau tidak berada di sisinya. Maka ketika beliau datang ke Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Bolehkah aku bersedekah? Atau apakah bermanfaat apabila aku bersedekah untuk ibuku?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya bermanfaat." Maka Sa'ad bin Ubadah pun menyedekahkan hartanya kepada orang-orang fakir. Jadi ini dalil yang menunjukkan bolehnya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dan amalan yang bermanfaat bagi mayit tersebut. Adapun jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita lakukan. Seperti membaca Al-Quran untuk mayit. Ini tidak ada dalilnya. Jika ada dalilnya kita lakukan, dan jika tidak ada dalilnya, maka tidak kita lakukan. Sebab beribadah harus berdasarkan petunjuk Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kepada siapa diberikan? Kepada orang-orang fakir dan miskin. Yaitu orang-orang yang penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka. Walaupun dia mungkin memiliki suatu pekerjaan, tapi tidak mencukupinya. Atau bahkan yang tidak punya sama sekali. Maka ini yang diberikan. Dan tentunya diutamakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kepada pelaku maksiat misalkan, boleh saja kita berikan dengan harapan ketika kita bersedekah kepadanya akan membuat dia sadar. Sehingga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu metode dakwah. Kita punya harta, kita dekati para pelaku maksiat dengan harta kita, dengan bersedekah kepada mereka, sehingga mereka senang kepada kita. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan, lebih mudah mereka terima. Ini metode yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana anak perempuan saya kerja di Jakarta ikut orang yang tak beragama. Di situ dibayar. Saya suruh pindah ke tempat lain, belum dilaksanakan. Yang saya tanya, rezeki itu dipakai termasuk halal atau tidak? Ustaz mohon dijawab, terima kasih. Kalau soal rezekinya atau gajinya, sepanjang dia dapatkan dari bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka hukumnya juga halal. Tetapi yang menjadi masalah, membiarkan anak perempuan kita bekerja di daerah lain tanpa ditemani mahramnya, maka ini hukumnya haram. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan suatu perjalanan kecuali bersama mahramnya. Apalagi tinggal bersama orang-orang yang bukan mahramnya. Dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Ini bahaya yang sangat besar. Apalagi tinggal bersama orang-orang kafir. Maka ini tanggung jawab orang tua. Tidak boleh diizinkan untuk bekerja jauh dari orang tua apabila tidak ditemani mahram atau tidak ditemani suaminya. Wanita mestinya kalau dia sudah dewasa, segera dinikahkan agar dia bisa dinafkahi oleh suaminya sehingga dia tidak perlu bekerja. Baik. Inilah yang bisa kita nasihatkan kepada penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, gimana caranya sholat lail? Apa saja?
Tolong jelaskan satu persatu. Terima kasih. Pertama, sholat lail itu sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Tidak ada bedanya. Baik rukun-rukunnya, kewajibannya, adab-adabnya, kewajiban untuk khusyuk, ikhlas, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sholat lail itu yang lebih afdal dilakukan 2 rakaat. Dilakukan 2 rakaat, yakni 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat salam, semampunya. Tapi, kalau kita mau mencukupi jumlah 11 rakaat, seperti yang kebanyakan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terbaik insyaallah taala, karena itulah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita mau menutup salat malam, kita tutup dengan witir, yakni salat yang ganjil. Apakah 3 rakaat dengan 2 kali salam, ataukah 1 rakaat saja? Kalau misalkan khawatir masuk waktu subuh, tidak cukup sholat 3 rakaat, sholat 1 rakaat saja sebagai penutup sholat malam kita. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukum as-subha, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat lail itu 2-2. Kemudian apabila seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir penutup apa yang telah dia sholat pada malam itu. Jadi jadikan witir sebagai penutup. Iya. Baik. Assalamualaikum afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ada pertanyaan. Ada seseorang sedang berumah tangga, istrinya zina. Naudzubillahi min dzalik. Terus bersetubuh sama suaminya. Qadarullah hamil sampai melahirkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah anak itu anak zina atau anak suaminya? Baik. Jawabannya, anak tersebut adalah tetap anak suaminya. Anak tersebut adalah anak suaminya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar." Anak itu milik pemilik kasur, dan bagi pezina miliknya hanyalah batu. yakni dirajam, dilempari sampai mati apabila dia telah pernah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash, anak adalah pemilik kasur, miliknya pemilik kasur. Dijelaskan para ulama tentang seorang istri yang berzina, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu, kemudian dia hamil. Maka anak tersebut tetap dihukumi sebagai anak suaminya yang sah, bukan kepada bapak zinanya. Baik. Ini yang pertama. Pertanyaan berikutnya, terus pernikahannya apakah masih sah? Dikarenakan istrinya melakukan zina. Tapi dia sekarang sudah taubat, malahan sampai sekarang masih berumah tangga dengan suaminya, sudah nambah lagi anaknya banyak. Jazakumullah khair, wa jazakumullah khair, saya tunggu jawabannya secepatnya, karena dia setelah mendengar RDS tentang perzinahan, dia gelisah banget. Tolong Ustaz doain semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahannya? Apakah tetap sah? Ulama menjelaskan, pernikahannya tetap sah apabila dia bertobat. Apabila dia bertobat. Adapun jika dia tidak bertobat, maka pernikahannya akan menjadi batal. Sebab tidak halal seorang muslim menikah atau terus mempertahankan pernikahan dengan para pezina. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang pezina tidak menikahi kecuali pezina pula atau seorang musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun. Demikian pula seorang pezina wanita tidak dinikahi oleh pezina juga dan seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan para pezina itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Maka tidak halal orang-orang yang beriman menikahi pezina dan mempertahankan pernikahan dengan para pezina. Jadi, kalau yang berzina ini tidak taubat, maka batal pernikahannya. Tetapi kalau dia sudah taubat, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya dan pernikahannya tetap sah. Oleh karena itu, hendaklah memenuhi syarat taubat. Yang pertama, dia lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia tinggalkan dosa tersebut. Yang keempat, dia bertekad dalam hati, tidak akan pernah lagi mengulangi dosa itu di masa yang akan datang.
Maka insyaallah ta'ala apabila dia bertobat dengan betul-betul memenuhi syarat-syarat taubat ini, taubatnya diterima insyaallah ta'ala. Maka hendaklah dia mengganti dosa-dosanya tersebut dengan memperbanyak amal saleh, dengan istighfar kepada Allah, dan dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Ini adalah amal saleh yang paling besar yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan kita saling mendoakan insyaallah ta'ala, semoga dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang selamat dari dosa. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa. Oleh karena itu, bukan yang terbaik di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Tetapi yang terbaik di antara kita apabila segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah. Selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berkecil hati dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya pintu taubat itu akan tetap terbuka selama ajal kita belum sampai, selama kematian belum datang menjemput kita. Jadi hendaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah dikaruniakan taubat. Dan anak tetap dianggap anak yang sah. Demikian pula pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Oleh karena itu, kita juga menasihatkan bahaya membiarkan para istri kita bergaul dengan laki-laki asing, dengan laki-laki lain. Apakah di tempat belajar, di tempat pergaulan mereka, ataupun di tempat kerja mereka. Ini bahaya sekali. Ini suami yang tidak memiliki kecemburuan apabila membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka hikmah dari kejadian ini mestinya membuat kita sadar apa yang telah ditetapkan oleh syariat berupa aturan-aturan pergaulan antara laki-laki dan wanita itu mengandung suatu hikmah yang besar, yaitu sebuah pencegahan sebelum terjadi apa yang tidak kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Demikian pula mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan wanita. Kemudian mengharamkan wanita berbicara dengan laki-laki dengan melembutkan suaranya. Dan juga mengharamkan laki-laki dan wanita berdua-duaan padahal mereka tidak ada ikatan hubungan suami istri. Semua larangan itu untuk apa? Untuk mencegah perbuatan maksiat perzinahan sebelum terjadi. Kalau kita mengikuti yang seperti ini, tentunya tidak akan terjadi yang namanya perzinahan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menahan pandangan. Demikian pula wanita Allah perintahkan untuk menutup auratnya. Maka berbahagialah para suami yang istrinya menggunakan jilbab. Dan yang lebih aman lagi kalau dia menggunakan cadar. Sehingga tidak bebas dinikmati wajah istrinya yang cantik oleh laki-laki lain. Maka ini semua hikmah yang harus kita renungkan kembali. Di balik syariat Allah subhanahu wa ta'ala terkandung hikmah. Demi untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perzinahan, semua yang mengantarkan kepada perzinahan, itu semua sudah diharamkan. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Kata Allah, jangan dekati. Allah tidak melarang langsung jangan berzina, tapi jangan dekati. Yakni jangan melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Sampai-sampai ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kalau dengan laki-laki lain yang bukan mahram, itu diharamkan bercampur baur dengan istri kita, dengan anak-anak perempuan kita. Bagaimana dengan ipar?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamu al-maut." Ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Bahaya seorang istri bersama ipar laki-lakinya bagaikan bahaya kematian. Tidak boleh dibiarkan istri kita berduaan dengan saudara laki-laki kita. Ini haram hukumnya. Apalagi dengan orang lain. Ini semua hikmah dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.